Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang, kita berjumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini, tetap dalam pembacaan kita untuk belajar di 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai dalam pembahasan ayat bacaan kita, Matius pasal 26. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, 'Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.'" Puji nama Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini yaitu Maha Tahu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah manusia jelmaan dari Allah yang berinkarnasi dari sorga turun ke dunia untuk menjadi daging supaya dapat menebus dosa-dosa manusia. Nah, dalam kemanusiaannya dia tetap 100% manusia, tetapi dalam kealahannya dia juga tetap 100% Allah. Dan hari ini kita akan tetap belajar firman Tuhan dengan 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA. Mari kita observasi dalam pembacaan ini. Tokoh dalam perikop ini ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, juga ada kisah di mana di tempat yang lain ada imam-imam dan tua-tua Yahudi. Dan peristiwanya saat itu adalah Yesus membicarakan dengan murid-muridnya apa yang akan terjadi dengan dirinya 2 hari lagi, dikatakan ya. Nah, para imam-imam dan tua-tua Yahudi, mereka sementara merencanakan penangkapan dan pembunuhan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan sama-sama interpretasi dalam pembahasan ini. Nah, dalam kemanusiaannya, Yesus ada di atas muka bumi ini sama dengan kita yang manusia ya. Dalam 100% kemanusiaan Yesus, dia juga dapat merasakan takut, merasakan sakit, merasakan sedih ya, seperti yang kita boleh pelajari dalam kisah-kisah Tuhan Yesus selama dia ada di atas muka bumi. Nah, kita lihat Yesus sebagai seorang manusia, dia pernah merasakan lelah, dia pernah merasakan haus dan juga lapar ya dan sebagainya. Hanya bedanya Tuhan Yesus dengan manusia biasa ya, maksudnya kita adalah dia manusia Allah yang tidak berdosa. Dia secara daging sama seperti kita, manusia ya. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia adalah Allah yang kudus yang menjelma menjadi daging ya, menjadi manusia turun ke dunia. Nah, dalam kealahannya dia tetap berkuasa. Dia ada di bumi, punya kuasa di bumi maupun juga kuasa di sorga. Karena dia adalah Allah yang maha ya, maha segalanya. Dan hari ini kita belajar tentang kehidupan Yesus ini sebagai Allah yang maha tahu ya. Nah, maha artinya adalah sangat, teramat, juga teratas atau tertinggi. Artinya mempunyai otoritas atau kekuasaan tertinggi. Maha segalanya. Dan dalam pembahasan kali ini adalah Yesus itu maha tahu. Yesus maha mengetahui tentang situasi, keadaan, apa yang akan terjadi, apa yang sudah lewat, yang sudah pernah terjadi, juga apa yang belum terjadi. Dia tahu segalanya, dia maha tahu akan semuanya ya. Nah, yang Yesus ketahui di dalam perikop ini yang terjadi adalah
Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya 2 hari lagi. Itu dituliskan di ayat yang kedua. Dikatakan bahwa 2 hari lagi kita akan merayakan perayaan Paskah. Dan saat itu anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi itu belum terjadi. Tetapi Tuhan Yesus mengetahuinya. Secara manusia dia tinggal di bumi, dia mempunyai daging manusia. Tetapi kekuasaannya, kemahakuasaannya, keilahiannya, dia tetap Allah yang maha segalanya. Dia Allah yang maha tahu. Kemudian Yesus juga tahu bahwa para imam dan tua-tua saat itu, ini di tempat yang lain ya, dia tahu bahwa 2 hari lagi apa yang akan terjadi, yaitu penangkapan terhadap dirinya. Dan di saat yang sama Yesus tahu juga para imam dan tua-tua saat itu di tempat lain sedang berunding untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kalau misalnya Yesus tahu, mengapa dia tidak menghindar, mengapa dia tidak pergi gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat karena memang tujuan utama Allah di dalam diri Yesus adalah datang ke dunia untuk diserahkan tubuhnya mati karena dosa supaya orang-orang yang berdosa mendapatkan pengampunan. Nah itu sebabnya semua yang dia ketahui dia tidak menghindar akan hal itu. Dia akan menghadapinya karena itu adalah merupakan tujuan utama dia datang ke dalam dunia. Nah kembali berbicara tentang Yesus sebagai Allah yang maha tahu, di sini peristiwa di dalam rencana para imam dan juga tua-tua Yahudi pada waktu itu diketahui juga oleh Tuhan Yesus. Nah Yohanes pasal 16 ayat yang ke-30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah ya. Nah, kita lihat di sini bahwa murid-muridnya tahu siapakah Yesus. Yesus Allah yang maha tahu juga mengetahui kondisi keadaan apa yang dihadapi oleh murid-muridnya, apa yang ada di dalam pikiran murid-muridnya, itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Banyak ayat Bapak Ibu yang membuktikan tentang kemahatauan daripada Yesus karena dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang tahu segalanya, Allah yang tahu tentang zaman dahulu, tentang zaman sekarang, tentang zaman yang akan datang, peristiwa yang sudah lalu, peristiwa sekarang, peristiwa yang akan datang, yang manusia tidak ketahui. Tapi Yesus dia adalah Allah yang maha tahu. Dia berkuasa, Yesus tahu tentang isi hati manusia. Yesus tahu tentang keadaan manusia. Yesus juga tahu tentang kebutuhan manusia. Yesus tahu tentang kesedihan atau bahasa air mata dari setiap manusia. Siapakah kita Bapak Ibu? Kita adalah manusia berdosa yang perlu kasih Tuhan Yesus. Yesus mengetahui apa yang menjadi keadaan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu bahkan sebelum kita mengucapkan atau memohon doa kepada Tuhan, dia sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, dan juga doa-doa kita kepada Tuhan. Yesus tahu segalanya, segala sesuatu yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan, maka dia siap, tangannya terbuka untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar dan memberikan jawaban-jawaban atas doa-doa orang yang percaya. Aplikasinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita tahu Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha tahu, jangan takut dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita hadapi. Yesus tahu apa yang harus dia perbuat atas apa yang kita alami. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak pada waktunya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada rancangan yang indah yang dikerjakan oleh Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui, jadi Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
sesuatu peristiwa yang terjadi yang mungkin menurut manusia kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi sebenarnya di dalam Tuhan itu adalah merupakan caranya Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Rancangannya Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang melemahkan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Itu sebabnya mari kita terus mengandalkan Tuhan, terus kita percaya kepada Tuhan supaya apapun yang menjadi pergumulan kita percaya Tuhan senantiasa membukakan jalan, memberikan jawaban kepada orang yang terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini boleh kembali memberikan semangat atau kekuatan bagi kita. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yesus Maha tahu apa yang kau hadapi dan Dia siap menolong engkau. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian karena Bapak Ibu diberkati atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita bertumbuh bersama, mendukung satu sama lain untuk kita bertumbuh semakin sempurna sesuai dengan apa yang dikehendaki firman Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab firman-Mu tidak pernah salah. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Yesus Maha tahu segalanya. Apa yang menjadi pergumulan dan doa-doa kami, Engkau mengetahuinya, bahkan sebelum kami mengucapkannya, Engkau sudah mengetahuinya. Terima kasih Tuhan, dengan kami mendengar firman-Mu, maka hati kami dipenuhi dengan sukacita, supaya kami tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tapi kami terus percaya kepada Tuhan, bahwa janji daripada firman-Mu sebagai Allah yang Maha tahu. Engkau tahu kapan Engkau menjawab doa-doa kami. Engkau tahu apa yang harus Engkau perbuat atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Bapa yang baik, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih mengingatkan kami umat-umat-Mu bahwa kami adalah bait-Mu, ya Allah, dan bahwa Roh-Mu, ya Allah, diam di dalam diri kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami terima firman-Mu ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.